Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 19 Februari 2022. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai ke 11. Temanya berjudul Berisik dan Bersisik. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap segala yang jahat dan bibirnya terhadap segala ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami untuk hidup dalam kekudusan dalam seluruh aspek kehidupan kami, khususnya di dalam berbicara, di dalam berkata-kata, dan di dalam mengucapkan banyak hal dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berisik dan bersisik. Apakah sahabat seperjalanan pernah merasakan begitu kesalnya karena ada teman WhatsApp, teman Instagram, teman Facebook yang setiap saat dia upload sesuatu, kalau itu adalah hal yang baik, tentu kita senang dan itu tentu didapatkan berkat karena banyak informasi-informasi yang kita tidak tahu, kita justru dapat mendapatkannya dari media sosial. Untuk teman sahabat seperjalanan yang seperti demikian, kita tentu sangat berterima kasih. Namun ada yang berisik, maka yang diuploadnya, apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya, apa yang dalam bentuk chatting adalah keluhan-keluhan, ketidakpuasan kepada orang lain, ketidakpuasan kepada pekerjaan, ketidakpuasan kepada keluarga, ketidakpuasan kepada masa lalu. Kemudian ada yang lebih parah lagi, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, diungkapkan, diupload, dibicarakan. Semakin orang mengetahui lebih banyak, dia seakan-akan semakin bahagia. Maka ini adalah kelainan kepribadian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ini adalah orang-orang yang berisik. Dalam kondisi yang lebih parah selain berisik, maka dia bersisik. Bersisik maka sudah kemudian menimbulkan luka kepada orang lain. Sahabat seperjalanan, ada banyak binatang yang bersisik, yaitu landak, bulu babi, kadal ekor berduri, ada yang namanya porcupine, ada yang namanya binatang laut namanya starfish, ada kemudian kadal armadillo, gigitannya sangat kuat yang namanya kadal armadillo, seluruh badannya bersisik. Begitu kuatnya gigitannya sampai kemudian sambil menggigit, rahangnya sendiri bisa putus karena dia menggigit terlalu kuat. Sangat menyeramkan ya. Ada binatang yang menggigit sangat kuat sampai rahangnya sendiri bisa patah. Kemudian ada ikan buntal. Ikan buntal itu dalam catatan itu beracun, sangat beracun, 1.200 kali lebih kuat dari sianida. Bayangkan. Jadi ikan buntal itu beracunnya 1.200 kali lebih kuat dari sianida. Sehingga yang lebih parah daripada berisik adalah bersisik. Sewaktu kita berisik dengan ucapan-ucapan kita, kita kemudian bersisik. Bisa sisik yang tanpa racun, tapi bisa kemudian meracuni. Dengan kata-kata kita, dengan ucapan kita, itu bisa membunuh orang lain. Membunuh semangatnya, membunuh harga dirinya, membunuh masa depannya. Karena kita membongkar kehidupan orang. Memang itu sebuah fakta, tapi buat apa kita membongkar kehidupan orang lain? Kita sendiri penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Yang lebih parah lagi adalah orang yang baik-baik difitnah dengan ucapan kita. Dirusak nama baiknya, dirusak keluarganya, dirusak masa depannya. Dibuat dia menjadi kemudian tidak percaya diri, bahkan tidak berani untuk berhubungan dengan orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh kejahatan-kejahatan dalam dunia gadget. Bagaimana kemudian membongkar segala sesuatu untuk mempermalukan orang lain. Sahabat seperjalanan, apa yang firman Tuhan katakan agar kita tidak menjadi orang yang berisik dan bersisik. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya. Ia harus menjaga lidahnya. Kalau kita balik, orang yang pandai dan cerdas dan bijaksana menjaga lidahnya, dia sedang mencintai hidup dan membuat hari-harinya menjadi hari-hari yang baik.
Apa yang firman Tuhan katakan, jauhkanlah ucapanmu dari segala yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah kejahatan dan lakukanlah yang baik. Biarlah ucapan-ucapan kita yang firman Tuhan katakan membuat perdamaian dan berjuanglah berusaha untuk mendapatkannya. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, terkadang kita tidak sadar menjadi buruk itu biasanya perlahan dan bertahap. Apalagi kemudian kita tidak ada orang yang menegur dan mengingatkan kita. Bersyukurlah kalau ada orang yang menegur dan mengingatkan kita, kita tidak sadar bahwa ucapan kita itu ternyata tidak baik. Lalu ditegur orang dan diingatkan, kita berterima kasih kepada orang tersebut. Maka ini adalah orang yang berarti mendengar nasihat. Baik nasihat dari orang lain maupun dari kebenaran firman Allah. Yang repot adalah setelah orang menegur, maka kita menjadi marah. Lalu membenci orang itu. Lalu berjuang untuk menghancurkan orang itu. Sahabat seperjalanan, betapa berbahayanya ucapan-ucapan, kata-kata lisan kita yang berisik dan kemudian bersisik, bahkan beracun dan bahkan mematikan. Perhatikan urutannya. Sudah berisik, bersisik, kemudian meracun dan mematikan. Itu yang dikatakan binatang yang namanya ikan buntal. Itu beracun 1.200 kali lebih kuat daripada sianida. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bekerja keras untuk menjaga lidah itu adalah pekerjaan ringan sekalipun juga pekerjaan keras yang luar biasa. Kita berbicara itu, energi kalori yang kita keluarkan itu tidak banyak. Namun justru itu pekerjaan keras yang luar biasa. Buat orang-orang yang tidak bisa menahan diri. Buat orang-orang yang tidak selesai dengan urusan pribadinya. Buat orang-orang yang memakai ucapan kata-kata lisan yang berisik dan bersisik. Yang bisa menghancurkan orang lain. Motifnya adalah kebutuhan diakui. Motivasinya adalah kebutuhan rasa punya power. Dia punya pengaruh. Namun dengan cara buruk dan cara yang berbahaya. Sahabat perjalanan, biarlah kita berjuang lewat audio saat teduh ini dari 1 Petrus 3 10 sampai 11. Berjuanglah. Ya Tuhan, jauhkanlah dariku dosa berisik dan bersisik yang meracun dan bahkan bisa mematikan orang lain. Biarlah ucapan yang keluar dari diri kami, itu yang firman Tuhan katakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kata-kata yang kami keluarkan itu membuat orang lain rukun. Kata-kata yang kami keluarkan itu membuat orang lain teduh hati dan kehidupannya. Kata-kata yang kami keluarkan itu memberikan semangat. Kata-kata yang kami keluarkan itu membuat orang dekat dengan Tuhan dan bergumul dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Sahabat seperjalanan, mari kita berjuang untuk tidak jadi pribadi yang berisik, bersisik, beracun, dan mematikan. Tapi menjadi pribadi yang firman Tuhan katakan, siapa yang mencintai hidup mau melihat hari-hari yang baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap segala yang jahat dan bibirnya terhadap segala ucapan-ucapan yang menipu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, jauhkan kami dari dosa, berisik, dan bersisik. Dan biarlah ucapan kami yang membawa perdamaian, membawa berkat. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Khususnya banyak yang terkena oleh COVID Omikron, Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mari kita berkata-kata, berucap, berlisan dengan baik dan memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.